Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Sembari menunggu Ustazah Miminnya masuk ikut gabung di live Zoom kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan malam hari ini, bertemu kembali untuk belajar bersama, mencuri ilmu dari Ustazah Mimin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin kita kepada agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih belum gabung ya? Sebelum gabung, sebentar. Oke, sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dalam Zoom malam hari ini, karena telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama serta mensupport kegiatan yang diadakan oleh Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Ustazah Mimin sudah masuk? Assalamualaikum Ustazah. Iya, Linda ucapkan juga terima kasih kepada Ustazah Mimin yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mungkin berbagi nanti bersama kami di acara kelas Muslimah Indonesia Batch 2 ini. Semoga Allah saksikan pertemuan online kita ini sebagai amalan solih bagi masing-masing dari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin kakak-kakak di sini mengenalnya ke Assalamualaikum Ustazah Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siap Ustazah? Iya, siap. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ustazah ya. Oh, nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi Linda ucapkan terima kasih kepada Ustazah Mimin serta kepada para peserta yang telah bergabung dalam Zoom ini. Untuk memanfaatkan waktu daripada terlalu lama basa-basi, langsung saja Linda buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta langsung Linda serahkan kepada Ustazah Mimin untuk memulai materi kita pada hari ini. Mangga Ustazah. Ya, baik. Ya, baik. Bismillah. Suara Umi terdengar baik, teman-teman semua? Terdengar jelas, Umi. Ya, alhamdulillah. Boleh kalau yang tidak berkeberatan untuk on cam ya, supaya kita lebih komunikasi ya, supaya kita lebih interaktif. Ya, karena kan kita lagi komunikasi nih, bahasan komunikasi ya. Kecuali yang memang terhalang, ada uzur ya, saya paham ya. Dan insya Allah kita memahami tidak dibuka ya. Tapi kalau hampir semua peserta ditutup, rasanya jadi apa ya? Nanti Imi ngerasa ngomong sendiri gitu ya. Baik teman-teman semua, bagi yang tidak berhalangan untuk dibuka, mohon di on cam kan, supaya kita lebih interaktif lagi ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala binikmatihi tatimu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain ya. Alhamdulillah teman-teman semua, semoga saat ini saat Allah ridho kepada kita, dengan kita luruskan niat bahwa kita hadir di kajian ini adalah bagian dari ya kita melaksanakan kewajiban menghadiri majelis ilmu ya. Mudah-mudahan kita hadir lillahi ta'ala hanya karena Allah dan untuk Allah saja, sehingga cukup dari Allah saja
pahala kita ya Allah dapatkan. Baik teman-teman semua, malam ini kita akan membahas sebuah tema ya tentang komunikasi positif ya Teh ya, tentang komunikasi positif di dalam keluarga ya. Sebelumnya terima kasih kepada RBC yang memberi kesempatan pertemuan ini 2 kali pertemuan ya sekarang. Mudah-mudahan pertemuan yang kemarin ya value ya kemarin itu apa? Family value Muslim ya. Kita sudah punya pegangan bahwa tidak ada nilai bagi keluarga Muslim itu kecuali Islam itu sendiri ya. Saat kita menyatakan bahwa kita orang Islam, maka nilai keislamanlah yang akan menjiwai semua nilai-nilai aspek kehidupan kita termasuk berumah tangga. Dan di dalam Islam ya masalah komunikasi sangat diperhatikan. Ya, di dalam Islam masalah komunikasi sangat diperhatikan. Kenapa? Karena komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam berkeluarga. Ya, jadi komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam berkeluarga. Bahkan dalam perjalanan Umi sebagai konsultan pernikahan, ya dapat menemukan bahwa ya disimpulkan bahwa ya mayoritas masalah di dalam pernikahan itu dimulai dari masalah komunikasi. Ya. Jadi memperhatikan masalah komunikasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap suami istri, ayah ibu dan anak-anak di dalam berkeluarga. Maka hari ini kita ya akan menyampaikan tentang komunikasi. Ya, komunikasi positif itu seperti apa, Umi? Ya, sehingga kita bisa menakar nih, mengevaluasi, muhasabahi bahwa apakah kita di keluarga kita sudah berjalan komunikasi yang positif atau sehat atau belum nih gitu ya atau belum ya. Ciri-ciri komunikasi positif ya di dalam sebuah interaksi, di dalam sebuah hubungan ya, di dalam sebuah keluarga ya, salah satunya adalah setiap anggota keluarga merasa nyaman ya, merasa nyaman dan aman ya, merasa aman dan nyaman untuk berkomunikasi gitu ya. Merasa aman karena tidak ada ketakutan, merasa nyaman karena merasa senang, merasa bahagia saat dia bisa berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Kalau menurut Umi dalam pandangan Umi ya, saat kita berkomunikasi adalah ya, kita pertama adalah kita mengungkapkan perasaan kita, menyampaikan perasaan kita. Itu kita sedang berkomunikasi dengan harapan bahwa saat kita menyampaikan perasaan kita, kita merasa dimengerti, kita merasa dipahami, ya, dan ada empati kepada kita, gitu, ya. Maka pada saat seorang istri mengatakan, ayah, aku pengen ngomong sama ayah, kenapa? Aku lagi sedih, ya, aku lagi bingung, misalkan, ya, atau misalkan aku lagi kesel. Nah, itu kan perasaan tuh diungkapkan, ya. Maka dia menginginkan responnya adalah kenapa sedih? Kenapa sedih? Ada hiburan. Nah, saat orang mengatakan sedih, kemudian direspon dengan hiburan, maka ini berarti ya maksud dia tercapai. Ya, maksud dia tercapai. Ya. Tapi pada akhirnya dia nyaman untuk mengungkapkan kesedihan segala macam, ya. Apalagi perempuan nih, ibu-ibu yang sehari-hari mungkin ngurus anak, ngurus apa, saat suaminya datang ke rumah, dia tidak pengen apa-apa kecuali pengen ngomong gitu ya, pengen ngomong, dan yang paling sering diungkapkan adalah masalah perasaan kita. Saat orang merasa dimengerti perasaannya, dia mendapat empati dari perasaan yang diungkapkannya. Misalkan contoh, dia mengungkapkan sedih, suaminya merespon dengan hiburan. Ya udah, insya Allah nggak usah, jangan sedih. Nanti aku coba bantu, misalkan gitu ya. Dia mendapat respon positif, maka yang terjadi adalah rasa aman, rasa nyaman. Oke, teman-teman semua begitu ya. Nah, yang kedua, komunikasi itu adalah mengungkapkan pendapat. Nah, seorang berkomunikasi itu mengungkapkan pendapat dia, setelah perasaannya pendapatnya. Yang ketiga, seorang berkomunikasi itu adalah mengungkapkan harapan akan keadaan dirinya terhadap situasi yang dihadapinya, ya. Harapan terhadap suaminya, harapan terhadap anaknya, harapan tentang kondisi masalah yang dihadapinya, itu diungkapkan semuanya lewat komunikasi. Nah, saat komunikasi ini positif, cirinya adalah dia merasa aman dan nyaman.
ya, untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan harapan. Kepada siapa? Tentunya kalau berkeluarga tidak ada yang paling dekat melebihi kepada pasangan kita. Nah, kalau ada teman-teman yang merasa, "Umi dah saya mah apa-apa juga ngomong ke suami dah, saya mah curhat nggak bisa sama orang lain, sama suami aja juga udah lebih dari apapun," gitu. Saya ngerasa enak banget kalau ngomong apapun tuh kepada suami saya, itu berarti barakallah Anda telah memiliki komunikasi yang positif di rumah. Ya. Tapi kalau ada yang gini, "Enggak saya mah nggak banyak ngomong sama suami, soalnya takut, saya takut disalahin, karena saya mah kalau ngomong sedikit pasti disalahin. Percuma ngadu juga, percuma curhat juga, percuma ngungkapin pendapat juga karena selalu disalahin." Nah, itu berarti apa? Ada ketakutan ya. Atau gini, "Ah saya mah nggak akan ngasih pendapat, percuma ngasih pendapat apa-apa juga nggak pernah diterima." Nggak pernah diterima, bahkan dianggap apa pendapat saya. Makanya suami saya mah apapun nggak pernah minta pendapat saya, karena dia mah tidak nganggap saya. Itu berarti apa? Ada perasaan tidak nyaman, ya. Apalagi mohon maaf kalau ada perasaan begini, "Ah, saya mah nggak akan ngomong apa-apa." Karena apa? Merasa nggak dihargai. Nah, ngomong sedikit sudah dipotong, saya ngomong nggak didengerin. Ih, saya ngomong panjang lebar, luas dan dalam, asik we dengan HP dia mah, boro-boro ngeh, gitu kan. Boro-boro respon, boro-boro mendengarkan. Makanya enggak, saya mah nggak mau ngomong lagi. Itu ada sebuah kondisi yang tidak baik, teman-teman semua, ya. Dan hari ini kondisi ini banyak dikonsultasikan ke Umi, ya. Bagaimana Umi bisa biar ngomong enak sama pasangan, biar bisa nyaman dengan pasangan, nah seperti itu. Artinya apa? Komunikasi yang positif atau komunikasi yang baik di dalam keluarga itu kekuatan buat kita. Coba karena kebayang, maaf teman-teman kebayang. Kalau kita dengan pasangan kita ya nggak pernah ngomong gitu ya, nggak pernah ngomong apapun, nggak pernah ngebahas masalah apapun, kira-kira mau jadi apa kebersamaan kita? Ya, benar nggak ya? Kalau kita punya perasaan nggak pernah ngungkapin, semua dipendem. Coba kebayang gimana? Tidak tersalurkan ya, akhirnya apa? Gondok di sini di dada sendiri ya, atau tidak pernah ngeluarin pendapat gitu, nggak ada diskusi berarti. Kalau kita nggak pernah ngeluarin pendapat berarti nggak ada diskusi. Kalau nggak ada diskusi berarti kita nggak pernah terasah gitu ya, untuk saling memberikan pendapat terhadap situasi, kondisi, masalah yang ada di dalam pernikahan kita, teman-teman semua ya. Dan kalau mohon maaf, kalau nggak pernah diskusi berarti apa? Bisa cenderung tidak pernah ada usaha bersama menyelesaikan masalah, nggak ada musyawarah, nggak ada brainstorming, nggak ada gimana, semuanya nggak diomongkan. Coba kebayang mau terjadi seperti apa? Maka ya komunikasi positif harus diperjuangkan oleh suami istri. Ya, gimana caranya suami istri merasa nyaman dan aman untuk berkomunikasi, untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan pendapat, dan untuk mengungkapkan harapan. Mengungkapkan perasaan yang nyaman akan merasa dicintai. Ya, akan merasa dicintai. Mengungkapkan pendapat yang nyaman, dia diterima pendapatnya, akan merasa dihargai. Akan merasa dihargai, ya. Dan saat dia mengungkapkan, mohon maaf, harapan-harapan dia akan merasa punya percaya diri. Nah, karena pasangannya merespon dengan baik. Yuk kita nanya nih hari ini, ya. Kita di rumah tangga gimana nih? Kita terbiasa ngobrol nggak? Terbiasa ngobrol asik nggak dengan pasangan? Apapun diomongin gitu, apapun dibicarakan, masalah sedikit aja dibahas sampai lama gitu. Walaupun tidak selalu mudah kita sepakat, kadang-kadang melalui dulu salah paham, tapi itu lebih baik karena kita sudah mencoba membicarakan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kenapa gitu? Karena saat kita positif dengan dalam komunikasi bersama pasangan ya, kita merasa nyaman dan merasa aman ya, merasa aman tidak takut disalahkan, tidak takut dipotong, tidak takut dibalikin, tidak takut dibentak, malah dimarah kalau ngomong itu tidak kalau ada ketakutan-ketakutan begitu berarti kita nggak bagus, nggak aman berarti komunikasi kita. Oke? Nah, kenapa penting teman-teman semua? Karena sekarang adalah era media sosial. Ya, kebutuhan komunikasi adalah kebutuhan basic kita. Semua orang punya kebutuhan komunikasi ini. Maaf, maaf, yuk kita nanya ya.
Setiap orang pasti butuh didengarkan. Betul tidak? Setiap orang butuh untuk ngomong, untuk bicara gitu. Setiap orang butuh untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan harapan. Setiap orang butuh. Nah, mohon maaf, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh pasangannya di dalam keluarganya, maka ini yang menjadi sebab hari ini komunikasi di media sosial lebih luar biasa. Harusnya maaf ya, harusnya kita bukan bersedih sih, evaluasi deh gitu. Kalau maaf, kalau atau kita atau pasangan kita kalau ngomong dengan kita nggak lama gitu, nggak kuat lama gitu, 5 menit 10 menit udah-udahan gitu. Juga ngomongnya juga minimalis banget gitu, ya singkat, padat, tajam gitu kan gitu ya, terlalu to the point gitu. Tapi kalau ngomong dengan orang lain rame dia, ekspresif dia, bahkan berlama-lama. Ini berarti what's wrong gitu. Ada apa nih dengan kita? Ada yang salah nih dengan komunikasi kita gitu. Kenapa? Karena ada kalanya gini, iya saya kadang-kadang merasa lebih nyaman ngomong apapun dengan orang lain gitu. Saya merasa nyaman curhat dengan orang lain. Saya lebih merasa dihargai saat saya mengungkapkan pendapat. Tapi itu tidak saya temukan dengan pasangan sendiri. Nah, makanya saya juga nggak masalah lah. Kalau saya mohon maaf Teh Mimin, kalau saya ngomong dengan pasangan 5 menit juga udah cukup lama tuh. Udah rasanya udah ini. Tapi kalau ngomong dengan orang bisa berjam-jam. Oke? Kalau ada yang ngalamin gitu, what's wrong? Ada yang salah. Apa yang salah nih? Gitu. Karena seharusnya pasangan dan kita adalah orang yang paling tepat untuk berkomunikasi. Oke? Atau ada yang begini, Teh Mimin kenapa ya kalau ngomong dengan pasangan saya teh lebih sering salah paham wae gitu ya. Salah paham aja, nggak nyambung aja. Tapi kalau dengan orang lain rasanya nyambung banget. Itu berarti tidak baik, harus segera dipecahkan solusinya. Ada masalah apa nih? Ada salah di mana nih? Nah, gitu. Oke? Ya, tapi kalau kita positif cirinya apa? Kita nyaman dan aman untuk berkomunikasi, kita selalu punya waktu untuk berkomunikasi, kita sudah selalu punya cara asik untuk berkomunikasi, sehingga pasangan kita adalah selalu menjadi orang pertama yang kita cari, yang kita selalu ingin ajak bicara. Dan pasangan pun sama gitu. Pasangan saya selalu apapun terbuka sama saya, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Pasangan saya nggak pernah ngobrol banyak dengan orang lain karena dengan kita udah ini, apalagi boro-boro kita curhat sama orang nggak bisa karena kan ini intern kita, itu keren berarti. Itu keren berarti apa? Berarti kebersamaan kita dalam rumah tangga kita sudah punya kekuatan komunikasi. Oke? Yang kedua, ya, komunikasi positif bisa ditemukan adalah pada saat kondisi kita selalu punya cara yang asik, yang baik, ya, saat komunikasi kita tidak selalu lancar. Mohon maaf ya, mencapai kesepakatan itu tidak satu kali bicara, harus beberapa kali. Tapi pasangan yang selalu mencoba lagi, atau bahkan misalkan mohon maaf, satu saat mereka clash, misalkan ribut, salah paham gitu. Mereka punya cara, salah satu diem gitu, nggak diterusin ya. Kalau ada yang marah, salah satu diem. Kalau ada yang ngomongnya tinggi, salah satu diem. Mereka punya cara, dan itu gantian gitu, gantian. Itu berarti apa? Mereka udah positif ya. Sehingga mohon maaf, bibit-bibit konflik itu tidak jadi konflik ya. Misalkan gini, saya mah nggak ngomong dulu sama suami kenapa dia lagi ini, lagi butuh cooling down, dia lagi butuh ketenangan. Udah saya diam dulu aja. Nanti pas kita udah enakan kita bahas. Atau kayak begini, saya mah paling lama marahan sama suami 2 jam. Nggak bisa lebih dari situ. Kenapa? Karena ya udah kita 2 jam aja kita saling menangin diri aja. Nanti udah gitu saya duluan yang ngomong atau saya WA dulu atau saya telepon dulu. Kalau ada yang mengatakan, enggak saya mah nggak ada jam, 2 minggu juga saya mah kuat. Itu bahaya itu gitu. Karena berarti mereka tidak punya pola cara yang asik saat komunikasi terganggu. Teman-teman semua. Jadi seperti itu ya. Jadi komunikasi itu selalu menemukan solusinya pada saat komunikasi itu mendapatkan hambatan-hambatannya. Ini komunikasi positif. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang paling dibutuhkan, tidak ada orang yang paling dianggap menghargai, tidak ada orang yang paling menganggap paling mengerti kita, dan tidak ada orang yang merasa paling mencintai kita melebihi pasangan kita, dan dia pun sama terhadap kita seperti itu. Positif. Nah, akhirnya apa?
Media sosial hanya sebagai sebuah pelengkap saja. Kenapa teman-teman? Bahaya. Bahaya kalau kita punya komunikasi negatif di rumah, dibiarkan, tidak segera diperbaiki. Karena apa? Resikonya, dampaknya akan menjadikan kita atau pasangan kita mencari orang lain untuk nyaman berkomunikasi, ya. Apalagi orang lain itu adalah yang bukan mahram, lawan jenis yang bukan mahram. Umi menjadi saksi banyak rumah tangga yang hancur gara-gara apa? Komunikasi gagal di rumah, mencari kesenangan berkomunikasi di luar rumah. Curhat dengan suami orang, curhat dengan istri orang, ngobrol, ramah, bercanda dengan suami orang, itu bahaya. Itu karena apa? Karena itu salah sasaran, ya, seperti itu. Akhirnya apa? Nyaman dengan orang lain, dan ini adalah salah satu sebab pembuka perselingkuhan. Jadi komunikasi negatif pembuka perselingkuhan itu satu, ya. Yang kedua, komunikasi negatif pun akan membuka sebuah konflik KDRT. Kenapa orang ada yang dipukul? Kenapa ada yang dijambak? Itu karena awalnya komunikasi. Karena adanya ngomong kasar atau ada ngomong yang menyakitkan, reaksinya reaksi fisik, itu karena awalnya dari komunikasi, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga bahayanya, ya, kalau komunikasi negatif dibiarkan di rumah, pertama kita akan mencari orang lain untuk menyamankan kita berkomunikasi, ya, bisa jadi selingkuh. Yang kedua, kita bisa melakukan KDRT, kekerasan, ya, fisik karena komunikasi baik gagal. Yang ketiga apa? Kita akan menjadi pasangan yang silent, istilah Umi. Pasangan yang silent, diem dua-duanya, diem gitu. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah bicara apapun, apalagi cerita, apalagi canda, boro-boro diskusi, diem. Kenapa? Takut ribut. Udah diem aja, mendingan diem daripada ribut. Ada yang ngomong, alhamdulillah, dak, saya mah dengan suami saya tidak pernah bertengkar. Nggak ada tuh ribut, nggak ada tuh suara tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kami memang dua-duanya tidak pernah bicara. Ya iya tuh, nggak akan ada ribut kalau dua-duanya diem. Dan itu adalah masalah. Masalah teman-teman, ya. Kalau ada yang gini, Teh Mimin, memang kalau ngomong sama pasangan teh apa sih, ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Jadi maaf bingung cari tema gitu ya. Bingung cari bahasan, ngomongin apa ya? Saya bilang ngomongin perasaan kalian berdua gimana sekarang? Kita semakin cinta atau hampa gitu kan? Atau kita ada benci, ada yang negatif dalam hati kita menumpuk. Oh iya gitu, perlu diomongin ya gitu. Oh, ada yang gitu juga. Atau ngomongin apa ya, Teh Mimin, biar kita punya tema dengan pasangan kita. Kita ngomongin masalah lah. Kita punya masalah enggak? Rumah masih ngontrak teh masalah enggak? Kita masih punya hutang masalah enggak? Dan itu semua perlu dibicarakan. Nah, gitu. Ya, subhanallah teman-teman semua. Ini. Baik ya, itu komunikasi positif. Gimana tuh Umi caranya biar kita bisa membangun komunikasi positif dengan pasangan, ya. Kalau kita sudah meniatkan, ya, kita ngomong apapun adalah karena Allah, itu tentunya akan menjadi kekuatan kita bisa berkomunikasi baik. Jadi teman-teman, kalau kita ingin baik berkomunikasi dengan pasangan, dengan makhluk, dengan manusia yang lain, itu harus dimulai dengan komunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dekat sama Allah, kita jaga ibadah-ibadah harian kita, maka Allah akan tuntun lisan kita bisa menyampaikan kata-kata yang baik, bisa merespon baik, bisa menemukan cara yang baik. Jadi kunci kekuatan komunikasi adalah suami istri harus dekat sama Allah. Suami istri harus punya komunikasi yang banyak, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menuntun hati kita, Allah menggenggam jiwa kita. Umi banyak menemukan kasus-kasus permasalahan komunikasi di dalam rumah tangga, kenapa jadi kasar, kenapa jadi nyakitin, ada yang arogan, ada yang sombong dalam berkomunikasi, selalu ngeremehin pasangannya, tidak mau menghargai pasangannya, merasa benar sendiri karena ternyata awalnya adalah satu, ya, mereka kurang baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Yang kedua, ya komunikasi positif bisa dicapai dengan latihan demi latihan. Ya, kita terus coba aja. Ya, contoh misalkan kita ingin ngajak ngobrol sama suami, tapi suami cuek, ya kita terus aja coba sehingga cueknya sama kita dirangsang, distimulus agar dia respect ke kita gitu, agar dia respon ke kita. Coba lagi, coba lagi. Kalau sekali curhat kita nggak dianggap, curhat terus aja ya. Karena apa? Kita jangan sampai, mohon maaf, hanya mencoba satu kali tapi menjadi trauma, nggak bisa ya. Ya seperti itu teman-teman semua. Coba lagi kita. Temimin kalau sama ngomong nggak didengerin, coba aja ngomong aja. Bahkan saya selalu mengatakan, lepasin apa yang ada di dada kita, sampaikan, utarakan kepada pasangan kita, walaupun pasangan kita seperti tidak merespon, ya kan? Tapi otak bawah sadarnya pasti merespon. Gitu ya. Dan kita harus mengerti ya pola komunikasi laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, makanya yang ketiga pahami tipikal komunikasi laki-laki dan perempuan berbeda. Maka kita harus berkomunikasi kalau dengan pasangan kita dari sisi dari sisi laki-laki gitu. Kalau sebagai contoh misalkan para suami, para laki-laki rata-rata tidak suka banyak bicara ya. Rata-rata bicaranya singkat, padat gitu ya, gitu. To the point ya. Maka kita jangan tersinggung kalau pasangan kita nggak banyak ngomong karena memang laki-laki tipikalnya begitu. Hemat gitu ya. Hemat hemat istilahnya apa sih? Kata-kata tuh dalam ini karakter ya. Hemat bicara. Hemat karakter. Jadi karakternya berapa karakter nih gitu ya. Oh jangan gini kalau Abi kenapa sih Abi mah ngejawab tuh cuman oke aja gitu. Istrinya panjang lebar. Abi sekarang pulang jam berapa? Aku masakin sop loh kesukaan Abi. Sopnya pakai ceker, pakai bakso, ada kembang tahu, bla 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 bla. Nanti kalau udah nyampein ya, kabarin ya, biar Bunda langsung panasin sopnya. Biar kita makan bareng ya Bi ya, bla 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 bla. Ya Bi ya, jawabannya oke. Ya udah gitu. Untung masih dijawab oke juga ya. Kita jadi harus paham para suami nggak suka bicara panjang lebar, luas dan dalam. Makanya maaf kalau ada suami yang ngomong misalkan begini, istrinya panjang, apaan sih ngomongnya kok banyak banget sih gitu. Bisa dipersingkat nggak sih? Misalkan gitu. Aku pusing ngedengernya. Kamu kok ini banget. Itu karena memang dia nggak suka itu. Dan maaf suami nggak suka, para laki-laki nggak suka omongan yang diulang-ulang gitu ya. Omongan diulang-ulang. Makanya jangan heran kalau ada istri yang ngomong gini-gini, suaminya bilang, bisa ganti tema nggak? Nggak bisa nggak yang bukan yang itu lagi gitu ya kan ya, akhirnya kan gitu baru juga mau ngomong sudah suruh ganti tema gitu kan gitu ya. Keperasaan Bunda dari dulu ngomongnya yang gitu terus sih gitu. Bisa ganti nggak sih yang lain yang diomongin? Nah gitu. Makanya itu diulang-ulang nggak ini kan ya. Yang ketiga ya kita pahami para suami tidak suka basa-basi ya. Para suami tidak suka bahasa sindiran, bahkan para suami sebagian suami tidak mengerti bahasa isyarat ya. Ya jangan pakai bahasa isyarat kalau dengan suami gitu ya. Bahasanya kata-kata yang jelas. Umi suka contohkan ya. Terjadi banyak salah paham di komunikasi karena kita salah masuk ya berkomunikasi kepada suami tapi dengan cara komunikasi perempuan dan suami tidak paham bahwa kita perempuan. Tapi harusnya dari persepsi seorang laki-laki. Contohnya begini ya. Sering Umi contohkan. Kita jalan bareng ya naik motor misalkan. Kita ngelihat tukang bakso gitu kan. Kita pengen bakso ya, tapi kata-kata yang disampaikan pada suami kita bilang abi atau ayah itu bakso kayaknya enak ya. Ih baksonya gede-gede banget kesukaan Bunda. Kata suaminya ya nggak tahu, jalan aja terus motornya lewat gitu kan. Mahal nggak ya bakso itu ya? Ya nggak tahu, udah aku bukan tukang bakso, udah lewat. Nah akhirnya pas nyampe ke rumah yang manyun siapa? Istri, karena dia merasa suaminya nggak ngerti kalau dia ingin bakso. Kata suaminya bilang, kenapa ya Bunda kok kayak cemberut gitu? Pengen bakso aja mending nggak ngerti. Siapa yang pengen bakso? Kata suaminya kan gitu. Siapa yang pengen bakso? Aku. Kapan kamu ngomong pengen bakso? Tadi aku ngomong apakah sama kamu? Ayah bakso enak ya? Ya kan kamu cuma nanya bakso enak ya? Aku jawab enggak. Makanya kalau kepada suami bahasanya harus to the point. Ayah berhenti dulu. Bunda ingin beli bakso itu.
Gitu. Itu komunikasi, ya kan? Ayah, Bunda pengen beli bakso deh, beli ya. Udah, pasti suami nggak masalah. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, itulah di antara tips-tips ya, kita harus mengerti ya. Baik hubungan dengan Allah, yang kedua kita mencoba terus, jangan sekali coba kita langsung merasa gagal, merasa pundungan ya. Yang ketiga juga kita harus mengerti ilmunya. Komunikasi, persepsi laki-laki dengan perempuan terkadang berbeda. Maka berkomunikasilah dari persepsi dia. Sementara nanti suami pun kalau berkomunikasi kepada kita dari persepsi kita sebagai perempuan. Mungkin seperti itu. Yang terakhir ya, komunikasi positif itu hanya dicapai dengan kesabaran. Ya, sabar. Ya sabar dalam artian kita menahan kata-kata yang tidak baik. Itu sabar gitu. Walaupun dia sering ngomong yang tidak baik sama kita, misalkan. Kita nahan, sabar tuh kan menahan tuh, nahan untuk nada kita tidak tinggi gitu. Bahkan sebagian ulama berpendapat salah satu ciri kesalehan seorang istri adalah tidak pernah bersuara tinggi kepada suaminya. Nah, gitu ya. Dia nggak pernah lebih tinggi dari suara suaminya. Karena maaf gitu ya. Kita makmum gitu. Kita makmum, sebagai makmum kita tidak bisa lebih tinggi daripada imam. Bentuk penghormatan dan bentuk kemuliaan seorang istri. Ya, oke, ya. Teman-teman semua seperti itu, ya. Jadi kita ya sabar untuk tidak jadi emosional. Kalau ada hal yang tidak nyaman dengan apa, jangan gampang marah dulu. Jangan uring-uringan dulu, jangan ngambek dulu, tahan dulu gitu. Misalkan kita ngomong nggak merasa dianggap gitu. Kita udah ngomong beberapa kali tapi nggak direspon gitu, nggak didengar. Jangan marah dulu, tahan marah gitu. Karena apa? Karena bisa jadi gitu kan, bisa jadi kita yang salah, tidak tepat momennya, ya. Nah, seperti itu teman-teman semua. Sabar. Ya maaf, Umi selalu mengatakan sabar. Jangan gampang emosi, jangan gampang buruk sangka, jangan gampang memponis. Jangan kamu mah nggak ngerti aku. Kamu mah nggak sayang sama aku, kamu mah nggak membutuhkan aku, kamu nggak pernah ngehargain aku. Itu memponis semua, itu berarti nggak sabar. Karena pasangan dan kita pun harus sama-sama punya proses untuk bisa saling menerima, saling baik. Sabar dari buruk sangka, sabar dari membalas yang tidak baik. Contoh ya, ada teman-teman yang berubah karakternya. Awalnya dia lembut gitu, jadi kasar karena dikasarin terus gitu. Akhirnya dia jadi terbentuk karakter kasarnya gitu kan. Saya bentukan kenapa waktu belum menikah teteh bisa lembut gitu, bisa tenang, bisa nggak habis gitu terus sih dia Umi, percuma saya tenang juga dia gitu terus, makanya saya ke bawah-bawah kenapa saya jadi kasar, saya jadi sering melotot karena dia juga sering melotot, saya sering ngebentak saat dia ngebentak saya. Innalillahi, kalau gitu kita nggak sabar. Sabar jangan sampai membalas gitu ya hal komunikasi. Atau mohon maaf, karena ini para istri nih kebanyakan. Karena para istri merasa tidak dipedulikan saat dia bicara gitu. Suaminya cuek dengan HP, dibalas akhirnya gitu. Akhirnya pada saat suaminya nanya, "Bun, Bun, di mana pakaian?" Diam aja main HP aja. Bunda, Bunda tuh denger nggak? Gitu. Aku ngomong sama kamu gitu kan. Enak digituin nggak? Enak nggak digituin? Nggak enak kan? Tadi aku ngomong sama kamu, kamunya gitu terus. Akhirnya kita ngebalas. Akhirnya itu ribut. Kalau udah kayak gitu, udah sama-sama berarti kita tidak ada yang mengalah. Sabar. Sabarlah kita yang mengalah. Sabarlah kita yang ngajak duluan bicara. Sabarlah kita yang meminta maaf. Insya Allah akan ada perbaikan. Ya teman-teman, dan yang selanjutnya adalah evaluasi ya. Saat komunikasi kita kurang baik, agar apa atau sekarang belum baik, evaluasi. Apakah kata-kata yang kita pilihkan sudah tepat untuk dia? Apakah cara yang kita pakai kepada metode kepada dia sudah pas dengan kondisi dia? Atau waktu kita ya, waktu kita pas enggak untuk berkomunikasi? Karena ada orang yang gagal berkomunikasi karena dia salah waktu. Waktu untuk istirahat dipakai membahas masalah ya, emosi. Ya. Waktu untuk makan dipakai, mohon maaf, dipakai curhat yang nggak nyambung karena waktu yang salah. Maka teman-teman semua, mudah-mudahan Allah memperbaiki kualitas komunikasi kita dengan pasangan, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan surganya hadir di dalam rumahnya saat beliau dan para istrinya merasa nyaman untuk berkomunikasi, nyaman bicara, nyaman mengungkapkan perasaan, nyaman untuk mengungkapkan pendapat dan harapan, nyaman berdiskusi.
karena mereka punya satu, mereka saling menghargai, mau saling mendengar, mau merespon dengan baik karena mereka saling mencintai dengan komunikasi itu. Ya, jangan biarkan pasangan kita berkomunikasi dengan orang lain karena dia nyamannya dengan orang lain. Ya, ketahanan keluarga bisa dimulai dengan ketahanan komunikasi positif di dalam rumah kita. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Mangga kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi bertambah lagi ya Umi ya ilmu baiknya buat kita-kita pada malam hari ini. Apalagi ilmunya sangat relate untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk yang sudah berpasangan ya Umi ya. Barakallahu fikum Umi untuk pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan kita mengenai komunikasi dalam rumah tangga. Sebelum Linda buka sesi tanya jawab, Linda izin untuk memperkenalkan atau untuk sebagian peserta di sini mungkin mengingatkan ya mengenai program yang saat ini jadi tengah digalakan oleh RBC. Boleh ya Umi ya? Iya. Ya, menuju 18 tahun pelayanan sebanyak 10.142 persalinan ibu duafa telah kami lakukan dan kami gratiskan. Yang wilayah penyebarannya tersebar di Bandung Raya. Namun untuk mengakomodir layanan antar jemput atau layanan rujuk, RBC hanya memiliki satu ambulans yang digunakan untuk melayani kebutuhan dari dua klinik kami. Dengan keterbatasan ini, kami mengajak para peserta yang hari ini hadir untuk turut andil dalam menghadirkan ambulan gratis bagi ibu hamil dan anak duafa. Ya, jadi untuk jumlah donasinya sendiri, kami menerima berapapun nominal yang disalurkan, karena kami percaya ada doa dan harapan baik di tiap donasi yang diberikan. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai program tadi, bisa ditanyakan di grup KMI yang sebelumnya sudah ada ya. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan admin yang ada di sana, rekan saya, Teh Silma. Atau donasi langsung mungkin di persalinan-gratis.id. Begitu. Linda doakan semoga peserta yang hadir pada malam hari ini diberikan kelapangan rezeki yang berkah untuk terus aktif berkontribusi dalam kebaikan. Amin. Ya, Linda buka sesi pertanyaan untuk 2 sampai 3 penanya ya Umi, nggak apa-apa? Ya, silakan 2 aja dulu Teh. 2 aja dulu, siap. Ini kalau saya lihat ada dari Iza. Assalamualaikum, mau bertanya, pernikahan saya adalah yang kedua kalinya dan baru 3,5 tahun. Saya merasa pasangan saya terlalu dominan dalam segala hal, dan saya selalu mengalah. Misalnya saya tidak begitu suka nonton sepak bola, tapi suami ngambek. Katanya saya harus suka juga, jadi suka nggak suka harus ikut nonton. Jadi terpaksa saya ikut nonton. Itu namanya menghargai pasangan katanya. Apakah itu benar, Umi? Contoh lainnya, mana tadi ya? Contoh lain, kadang pulang kerja minta pijit, tapi Umi terkadang saya capek juga dengan urusan rumah tangga. Jadi kadang kalau saya pijitnya sebentar, saya bilang pegal, terus dia marah. Padahal saya benar-benar pegal. Jadi terpaksa sakit-sakit badan juga saya langsung pijit daripada dia marah. Apakah sikap saya benar, Umi? Saya terlalu sering menghindari konflik, jadi walaupun ada hal yang bikin saya tidak berkesan, saya tahan saja. Saya pendam dan istighfar saja. Bagaimana menurut Umi? Iya, baik, subhanallah. 3,5 tahun memang proses adaptasi ya. Jadi istilah Umi itu ada gejolak adaptasi luar biasa. Karena baru 3,5 tahun kita bersama ya. Karena disinilah kita untuk berusaha saling mencocokkan ya. Mencocokkan itu dengan saling keterbukaan, saling mengungkapkan semuanya ya. Tadi Umi melihat bahwa ya apakah benar saya mengalah melakukan sesuatu yang tidak saya sukai demi menghargai pasangan saya? Benar ya. Karena apa? Karena pasangan kita punya hak besar terhadap diri kita ya. Saat kita melakukan sesuatu yang penting itu bukan maksiat ya. Bukan maksiat, tapi kita melakukannya demi menyenangkan suami kita, itu sudah jadi pahala besar. Maka tadi kata Umi, tugas kita adalah hilangkan kata terpaksa. Kata terpaksa gitu. Maaf, semua perempuan rata-rata mungkin kurang sepak bola, tapi kita butuh kebersamaannya gitu.
butuh kebersamaannya. Dia mungkin merasa merasa tenang ditemenin sama istrinya nonton sepak bola gitu. Untunglah masih minta ditemenin kita gitu kan. Kalau minta ditemenin orang lain kan bahaya gitu ya, seperti itu ya. Teh Iza barokallah ya. Umi kasih kabar, segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun kita kurang menyukainya, tapi demi menyenangkan suami kita, sehingga suami kita selalu ridho kepada kita, barokallah, maka surga terbuka hebat buat kita. Kita minta sama Allah agar dimampukan mengikuti harapan-harapan suami kita walaupun kita tidak selalu suka, karena kita visinya bukan dia, bukan menyenangkan dia, tapi surga yang sudah Allah janjikan kepada kita. Maka PR kita adalah gimana kita menghilangkan kata terpaksa. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau tadi kasusnya kita mijitin, misalkan kita udah bilang kita pegal, kita apa, dia tetap minta gitu. Kita lakukan semampu kita aja. Kita mampu semampu kita, ya kan? Di sini mungkin test case ya, pemahaman dia terhadap pegal istri kayak apa, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan tipsnya gitu, kita barengan dua-duanya. Ayah dipijitin karena pegel, ibu juga, aku juga pegel. Jadi dua-duanya kakinya selonjoran. Jadi suaminya mijitin kaki suami, suaminya mijitin kaki istri, kaki suami. Jadi kita barengan. Kita semuanya bisa dikomunikasikan. Hanya satu, niatkan bahwa itu adalah ibadah kita. Allah tahu kita berat, Allah tahu kita mungkin agak terpaksa, tapi Allah tahu kita ingin surga. Maka barakallah, insya Allah ya, insya Allah ya. Tadi katanya saya merespon dipendam aja dengan istighfar, benar ya. Istighfar bukan berarti memendam, tapi istighfar adalah cara kita mereduksi, cara kita mengolah rasa kita, meleburkan ya. Kalau kita misalkan gondok, kesal itu kan ngegumpal di sini nih, maka istighfar itu menghancurkan, istighfar itu memecah agar cair. Istighfar itu adalah merubah yang tidak nyaman menjadi nyaman karena ampunan Allah untuk kita. Walau Allah bisa. Insya Allah. Jadi dicari celahnya ya Umi. Ya Teh. Ya barangkali kalau mijit, jadinya nggak cuma mijitin suami, tapi saling mijitin ya Umi ya. Siap. Iya, untuk penanya kedua ini ada yang raise hand ya. Ya, Teh Nazifah. Ya. Ada Teh Nazifah. Enggak Teh. Ya. Makasih untuk Teh Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi telah memaparkan materi yang luar biasa ya, khususnya untuk yang mempersiapkan menikah dan yang sudah menikah, baik yang baru maupun yang sudah berbelasan tahun gitu ya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga menjadi amal jariah juga buat Umi ya. Terima kasih banyak. Amin. Nah, sebelumnya Umi izin bertanya, mungkin di sini ada 2 pertanyaan tapi dirangkap aja ya. Yang pertama mengenai komunikasi juga, tentang timing. Nah, kan kalau misalnya udah suami kerja, istri beres-beres rumah dan lain sebagainya, khususnya istri misalnya memiliki keluhan atau ingin sekedar diskusi sebenarnya dengan suami. Sebenarnya itu timing yang tepat untuk bercerita kepada suami itu pada saat apa? Karena kita takutkan ada kesalahan persepsi atau penerimaan terhadap kita selaku istri kepada suami. Nah, itu. Yang kedua perihal nada atau suara yang tinggi. Nah, suara yang tinggi itu yang seperti apa sih Umi gitu? Karena kan biasanya kalau dalam bukan perdebatan ya, bisa dibilang dalam obrolannya ini kan biasanya ada sedikit penegasan bahwasannya suami pengen A, istri pengen B gitu, tapi itu tidak ada niatan untuk melangkahi suara suami gitu ataupun sebaliknya gitu. Nah, sebaiknya baik. Itu dan gitu. Terima kasih Umi sebelumnya. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, timing benar harus dikuasai ya. Teman-teman yang udah punya buku Smart Love pasti ada di buku Smart Love itu ya. Waktu terbaik untuk berkomunikasi ya. Pertama adalah ya, waktu terbaik untuk berkomunikasi adalah hindari saat suami lapar. Waktu suami lapar jangan ngomong-ngomong dulu, kasih makan dulu, kenyangin dulu gitu. Ya, dia ini karena orang yang lapar cenderung apa? Ya, asam lambung naik, jadi emosi
naik gitu ya. Yang kedua, jangan saat capek, karena capek itu butuh istirahat, bukan butuh ngomong ya. Maka kita harus bersabar. Saat kita mau ngomong, kita ingin ngomong sekarang, tapi waktunya tidak tepat, kita harus bisa menahan, menunda dulu gitu ya. Waktu suami kita kelelahan, karena banyak menjadi timing yang tidak tepat itu bukan jadi komunikasi, tapi malah konflik karena timingnya nggak pas. Yang ketiga, saat suami stres ya, saat pasangan kita stres, saat kita ngelihat bahwa dia punya masalah, dia tertekan ya, justru kita harus nenangin dulu dia. Artinya bagaimana kondisi tenang, sehingga saat kondisi dia udah tenang, kita baru bisa masuk menyampaikan komunikasi kita. Walaupun kita pengen ngomong, pengen curhat, pengen apa, tapi kalau dia sedang stres, boro-boro direspon, pasti dimarah, dibentak. Jadi yang salah bukan suami yang merespon begitu, tapi kita yang salah masuk di momen yang tidak tepat. Gitu, seperti itu ya temannya Teh ya. Nah, itu barangkali ya, walau alam. Yang selanjutnya adalah nada tinggi kita ya. Kalau kita memang ngomong biasa nggak masalah, tapi yang mohon maaf, yang harus dihindarkan adalah punten. Kalau memang kita nada kita biasa udah di level 3 misalkan ya, level 3 dan maaf ada tipe-tipe suami yang suaranya lebih pelan, itu bukan kita niat naikkan tinggi, memang nada kita sudah lebih tinggi dari sebelumnya, karena apa? Memang karakter suami nadanya rendah, misalkan begitu ya. Yang tidak diinikan ada kita naikin oktav Teh gitu ya, naikin oktav gitu, misalkan ya kan, kata suami, Bu ini teh gimana, ya gitu aja naik gitu. Maksudnya apa-apa. Wah, itu yang kesannya kita tidak menghargai. Jadi jangan naikin oktav. Nah, naikin oktav artinya adalah apa? Karena ada tekanan dalam diri kita, ada emosi, ada segala macam, hanya suara juga jadi ketekan. Naik. Nah, itu yang perlu dihindarkan. Kenapa? Beda, maaf. Memang tinggi dari sananya, alamiahnya, beda dengan tinggi karena emosi itu berbeda. Sangat berbeda sekali. Bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Ya, seperti itu ya. Oh, mohon maaf Uwi tadi terlewat untuk Teh Iza Teh ya. Dan untuk semua para istri, saat kita menghadapi situasi yang sering nyaman ya, sering tidak nyaman dari pasangan, kayak tadi kita selalu merasa terpaksa ngikutin kesenangannya, apalagi dia tidak pernah coba ngikutin kita, misalkan begitu ya, atau kita sering melakukan hal-hal yang seperti apa diminta oleh dia, walaupun situasi kita tidak siap tapi dia maksa juga. Satu yang memperbaikinya adalah apa? Doakan kepada Allah agar suami kita memahami situasi kita ya. Doakan sama Allah harapan-harapan kita terhadap suami, minta sama Allah. Yang kedua, ini islah, lakukan islah ya. Islah yang paling utama adalah islah di hati kita. Contoh, kita hari ini kecewa nih ya. Ini biasakan, mohon maaf, salah satu tips komunikasi positif dengan pasangan, biasakan sebelum tidur kita berdamai dengan diri. Ya, islah dengan diri. Yaitu apa? Ya Allah, saya hari ini tidur pengen tenang, pengen bahagia, ya. Healing lah, tidurnya healing katanya kan gitu ya. Tidur kita mengobati segala sakit yang ada terjadi hari ini. Itu dengan apa? Maafkan. Aku maafkan ya Allah, suamiku yang tadi maksa makan bakso padahal aku sudah kenyang gitu. Maafkan ya Allah suamiku yang tadi banyak nyuruh sambil ngebentak-bentak lagi dan aku sakit hati. Aku maafkan ya Allah suamiku yang tadi aku ngomong gak ngedengerin, dia asik dengan HP, akhirnya aku juga marah. Maafkan ya, maafkan. Karena maaf adalah cara kita islah, memperbaiki hubungan kita dengan suami baik lagi. Ya, dan bagusnya kalau kita punya kebiasaan pun meminta maaf walaupun kita tidak selalu salah. Meminta maaf bukan berarti kita selalu harus punya salah, tapi meminta maaf adalah sebuah ciri kita ingin selalu hubungan baik terjalin. Nah, seperti itu. Kita ingin membersihkan hati dengan meminta maaf. Apalagi kita khawatir apa? Khawatir tidak disadari oleh kita, suami kita kesal oleh kita, suami kita marah kepada kita. Maka istri yang solehah kata Rasul apa? Ya, wahai suamiku, ambil tangannya, maafin aku karena aku tidak bisa tidur sebelum kau memaafkan aku. Aku takut, aku tidur dan kau tidur, kemarahanmu masih ada di dalam hatimu. Maafkan aku. Ini kata suaminya, kenapa kamu mah nggak salah? Kok kamu minta maaf terus sih? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah clear. Kalau memang benar, benar tadi aku tersinggung sama kamu. Minta kopi aja harus tunggu
10 menit misalkan gitu. Tadi waktu aku ngajak ngomong kok mama malah asik dengan HP, dengan apa? Kamu tuh ngedengerin aku nggak? Tadi tahu nggak aku tuh merasa nggak dihargain. Itu berarti ada islah, teman-teman ya. Tadi buat Teh Ija tambahannya. Maafkan, doakan, subhanallah. Komunikasi kita akan baik insya Allah. Mungkin itu ya Teh ya. Masya Allah. Untuk Teh Nazifa sama Teh Ija, bagaimana? Semoga menjawab ya jawaban dari Umi. Umi, terima kasih juga Umi untuk pemaparannya. Untuk pribadi ya, untuk mungkin di sini udah pada punya pasangan ya, tapi untuk Linda sendiri, Linda menyimak untuk tips-tips menabung lah sebelum punya pasangan nanti. Terima kasih banyak Umi. Mungkin bisa langsung ditutup Umi dengan doa dari Umi langsung. Ya, ada yang bertanya lagi nggak? Masih ada yang bertanya lagi nggak? Ya. Ada nggak? Masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit lagi. Oh, barangkali Uminya sudah. Iya, saya ngantuk. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Alhamdulillah ya? Ditutup deh. Alhamdulillah. Iya. Mangga Umi boleh titip doa. Ini ada grupnya Teh. KMI ini ada grupnya. Kalau ada grupnya, nanti Umi akan Umi share event-event Umi, kajian-kajian Umi ya. Siap. Yang online apapun yang offline ya, kita belajar terus gitu ya. Siap, Karena belajar begini nggak bisa sekali ya. Besok Umi ada kajian di Cimahi ya, di Sangkuriang nih. Teman-teman yang Sangkuriang bisa merapat ya. Nanti kita kajian Umi selalu terkait dengan pasangan, dengan suami istri ya. Karena Umi adalah mengambil bidang dakwah ketahanan keluarga dengan mempertahankan ikatan hubungan, ikatan cinta ya, ikatan cinta suami istri agar tidak terjadi layangan putus gitu ya. Intinya itu ya. Alhamdulillah. Judul semua ya. Baik teman-teman, yuk kita berdoa, mudah-mudahan doa kita doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan, penutup keberkahan hari ini buat kita ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sailin birahmatika astagis, birahmatika astagis. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanggilmu Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah. Rahmati kami ya Allah, rahmati kami. Dan dengan rahmatmu ya Rabb, tolong ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Tolong kabulkan doa-doa kami. Ya Rahman, dengan rahmatmu ampuni semua dosa kami seumur hidup kami. Ya Allah, dengan rahmatmu ampuni dosa suami kami, ampuni dosa suami kami, ya Allah. Karena kami pun sudah memaafkannya, ya Allah. Karena kami pun ingin bersamanya dan sampai ke surgamu ya Allah. Ya Rahman, dengan rahmatmu ampuni dosa ayah ibu kami ya Rabb. Ampuni dosanya ya Rabb. Jadikan permintaan ampunan kami untuknya menjadi bagian bakti kami sebagai anak untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, keturunan kami. Ampuni dosa bila ada anak kami yang sudah dewasa belum benar ibadahnya ya Allah. Ampuni bila ada anak kami yang sudah dewasa balik menyakiti dan melukai hati kami, ya Allah. Kami sudah memaafkannya sebagai ibunya, memaafkan, ya Allah. Maka ampuni dan maafkan anak-anak kami. Dan dengan rahmat-Mu, Robbi, ampuni semua dosa saudara kami, kaum muslimin wal muslimat. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Duhai Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, Robbi, ampuni dosa kami, hapus kesalahan kami, maafkan hilaf-hilaf kami, tutup aib-aib kami, ya Allah, dan perbaiki keburukan, kesalahan dan kekurangan kami. Ya Rahman, dengan rahmat-Mu, perbaiki komunikasi di antara kami dan keluarga kami, perbaiki hubungan-hubungan kami, ya Allah, perbaiki pernikahan kami, ya Allah, perbaiki cinta-cinta kami. Kalau Engkau melihat cinta kami sudah banyak yang rusak, ya Rabb, perbaiki, ya Allah, pernikahan kami. Bila pernikahan kami banyak musibah dan banyak terhilangnya barokah dari rumah tangga kami, perbaiki dengan rahmat-Mu, ya Allah. Perbaiki kami sebagai istri dan ibu, perbaiki suami kami sebagai suami dan ayah, ya Allah, dan perbaiki anak-anak kami untuk menjadi anak yang lebih soleh-solehah, ya Allah.
Ya Rahman, dengan rahmat-Mu kami mohon jadikan hari ini ya Rabb, hari ini awalnya kebaikan, tengahnya kebahagiaan, dan jadikan penutup hari ini adalah ketenangan dan kemenangan iman kami ya Allah. Ya Rahman, kami mohon dengan rahmat-Mu jadikan kajian kami malam ini adalah amal soleh kami, ya Allah, yang pahalanya terlimpah sempurna dari-Mu untuk dunia dan akhirat kami. Dan jadikan di kajian ini ilmunya menjadi hidayah untuk kami, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, dan memperbaiki kualitas komunikasi kami di rumah kami. Jadikanlah komunikasi di rumah kami, komunikasi yang Kau berkahi, yang Kau rahmati, di mana kami merasa nyaman dan bahagia berkomunikasi dengan anak-anak dan pasangan kami, ya Allah. Ya Rahman, dengan rahmat-Mu, tolong Robi, mudahkan urusan kami, mudahkan kesulitan kami, kabulkan doa, harapan, hajat, dan impian kami, cukupi kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, bayarkan dan lunaskan semua hutang-hutang kami, ya Allah. Lapangkan dada-dada kami, ya Allah, dan tolonglah kami dengan segala urusan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kebersamaan kita penuh barokah, penuh bahagia berlimpah, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita semua untuk berkomunikasi lebih baik dan lebih baik terus. Nuhun semua, maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Umi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah berarti kelas kita pada malam hari ini. Sekedar mengingatkan, kelas Muslimah Indonesia batch 2 masih belum selesai. Masih ada satu kelas lagi di Selasa minggu depan. Insya Allah semuanya masih semangat ya untuk terus belajar bersama di kelas Muslimah Indonesia. Sampai bertemu di kelas minggu depan, insya Allah. Linda selaku pembawa acara memohon maaf atas kesalahan yang Linda lakukan serta kekurangan yang terjadi selama kelas berlangsung. Dan Linda ucapkan jazakillah khair atas segala partisipasi kakak-kakak sekalian di malam hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.